Bisa kalian catat ya, yang punya buku tulis dan catatan, atau di HP boleh atau di laptop boleh ya. Ini kata-katanya. Merhaba artinya hai atau halo, itu kata sapaan. Terus ada lagi kata gunaiden yang artinya selamat pagi. Terus naselsen, apa kabar? Ya, naselsen, apa kabar? Iyim artinya saya baik-baik saja. Ya. Oke, kita tulis di sini. Pagi. Ya. Oke. Gunaiden artinya selamat pagi. Naselsen artinya apa kabar. Iyim artinya aku baik-baik saja. Ya. Terus ada lagi kata nerelisin. Nerelisin itu berarti kamu kamu asal dari mana gitu. Terus hoş cakal artinya selamat tinggal. Gule-gule itu kayak bye gitu, selamat tinggal juga, atau bisa artinya selamat tinggal. Terus memnun oldum itu artinya aku senang bertemu denganmu gitu, atau bisa dikatakan dengan nice to meet you. Terus ada teşekkür ederim yang artinya terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa raise hand atau... Tapi saya mau tanya. Oke, silakan. Ini kalau gunaiden ini ada selang waktunya nggak? Dari kapan sampai kapan? Dan pernah dengar yang namanya sabahlar tuh. Itu gimana bedanya? Oke. Sabahlar itu artinya kan kayak subuh ya. Pagi, sabahlar itu artinya pagi sih sebenarnya. Ya, pagi juga. Tapi itu untuk kata sapaan pagi. Nah, untuk kayak dalam bahasa, contoh ya, dalam bahasa Inggris itu ada kata morning sama good morning. Morning itu artinya pagi doang. Good morning itu kita mengucapkan ke orang untuk apa ya, kata menyapa, selamat pagi gitu. Kalau sabahlar itu artinya pagi doang gitu. Jadi terus dari kapan sampai kapan gitu, penggunaan gunaiden gitu kan. Ya sekiranya kalau masih pagi ya pakai gunaiden gitu. Biasanya sampai jam 11 itu masih, kita di sini masih pakai gunaiden gitu. Jam 12 baru kita nanti pakai Tunaiden. Ada lagi itu kata, atau kata Igunler gitu. Atau selamat siang. Oke, ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, aku lanjutin. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kata Senin Adenne. Ini artinya siapa nama kamu. Siapa nama kamu? Ya, Benim Adem Ali.
kalian nggak usah bingung kenapa di sini adem, di sini adem ya. Karena di sini kita apalin aja dulu. Apalin aja dulu. Jadi kalau Senin Adeneh itu siapa nama kamu? Benim Adem Ali itu nama saya Ali. Ali di sini nanti bisa diganti dengan nama kalian masing-masing ya. Misalkan Benim Adem Iqbal gitu contohnya. Terus ada lagi kata Naselsen artinya apa kabar. Naselsen Tasyakur Ederim Iyim. Tasyakur Ederim tadi apa artinya? Terima kasih. Iyim, saya baik-baik saja. Terus nerelisin dari mana? Asal kamu. Kelihatan nggak sini? Kelihatan. Oke, aku pindah yang sini ya. Dari mana asal kamu? Nerelisin. Japonya leyem. Aku orang Jepang gitu. Japonya leyem. Kalau misalkan aku orang Indonesia gimana kak? Ya tinggal ganti aja. Indonesia leyem. Gitu. Aku orang Indonesia. Indonesia leyem. Memnun oldum. Nice to meet you. Bende memnun oldum. Nice to meet you too. Bende itu artinya juga gitu. D. Aku juga senang bertemu denganmu. Hoşçakal. Selamat tinggal. Gule-gule. Selamat tinggal. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kak, saya ingin bertanya. Oke. Itu kalau untuk penulisan bahasa Turki itu kan saya masih dasar banget nggak tahu. Maksudnya kenapa kok ada 2 model, terus juga C, S itu ada beberapa model. Terus kita gimana nentuin harus pakai yang mana gitu. Saya mau tanya itu, makasih. Oke. Untuk pelajaran kali ini kita hanya perlu menghafal aja. Misalkan kayak ini ada Gunaiden gitu kan. Ada U, ada titiknya. Terus ada gule-gule, ada U, ada titiknya. Nah itu huruf apa Kak? Nanti kita akan pelajari setelah pelajaran ini di pelajaran alfabet gitu. Nanti ada kita belajar di pelajaran alfabet ya. Di ini. Nah, ini kita ada pelajaran alfabet. Jadi alfabetnya itu ada berapa? Ada 29 huruf yaitu terdiri dari 8 huruf unlu atau yang biasa kita sebut vokal dan 21 huruf unsus atau konsonan gitu. Nah, nanti kita akan belajar ini. Tapi untuk saat ini kita akan belajar dulu cara menyapa. Jadi karena lebih penting kita bisa menyapa daripada kita mengetahui huruf-hurufnya gitu. Jadi di sini kita untuk pelajaran hari ini kita perlu menghafal saja merhaba. Ya, tolong dicatat nih. Merhaba artinya halo gitu kan, gunaiden dan lain-lain. Ya. Hazırlık çalışması ya. Kita lanjut. Apa udah paham nggak tadi Kak siapa tadi? Iya, udah Kak, makasih. Oke. Jadi di sini kita akan menghafal ya. Merhaba tadi apa artinya? Halo atau hai. Gunaiden selamat pagi. I gunler. Nah, ini kata baru nih tadi belum. I gunler artinya selamat siang. Siang ya. I gunler selamat siang. Terus hoş geldin. Selamat datang. İyi akşamlar. İyi akşamlar artinya selamat petang ya. Bukan selamat malam. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sih lebih apa ya? Lebih logik gitu kalau kita artikan ke bahasa Inggris. Artinya good evening.
evening gitu ya. Karena kalau selamat malam sendiri nanti ada i gejeler. Jadi iyak syamlar ini dipakai kapan Kak? Dipakai ketika sore, antara sore sampai mau malam gitu, sampai jam, biasanya kita di sini jam 9 itu masih pakai iyak syamlar gitu. Kenapa Kak? Kok jam 9 masih pakai iyak syamlar? Karena di sini maghribnya itu jam 9 gitu. Untuk musim panas ya. Ketika nanti musim dingin nanti maghribnya jam 6 lagi gitu. Jadi kita ngelihat kondisional, nggak bisa dihitung oh dari jam segini sampai jam segini, kita lihat keadaan matahari kita memakainya. Ya bunda kok diam aja. Ya gimana? Oke. Abi izin bertanya. Oke, silahkan. Ya. Untuk yang Memnun Oldum itu kan suka dengar gitu teman-teman tuh bilang Tanes temeza Memnun Oldum. Nah, Tanes temeza sendiri artinya apa? Tanes temeza dari kata taneshma. Nih, tanesh. Tadi apa taneshma? Artinya perkenalan. Perkenalan ya. Nah, tanesh. Ya, dari kata taneshma ya. Jadi perkenalan. Jadi ya itu. Sebenarnya memnun itu kalau kita artikan secara kata per kata, memnun artinya itu adalah puas ya, atau apa ya, dalam bahasa Indonesia agak sulit sih, artinya puas sih. Nah, oldum itu menjadi, olmak dari kata olmak artinya menjadi ya. Kalau digabungin memang oldum, aku menjadi puas, gitu kan. Nah, tanes demaja memnun oldum artinya saya puas dengan perkenalan kita gitu, dengan kayak gitulah intinya. Sampai sini paham? Tasyukur adarim Abi. Terus kalau mengenai Iyi Gunler sama Tunaiden, kalau Iyi Gunler itu batas waktunya sampai pukul berapa ya Abi kira-kira? Karena suka ketuker antara Iyi Gunler sama Tunaiden. Tunaiden. Ada ya, ada Gunaiden, ada Tunaiden ya, benar. Jadi kalau Gunaiden kan kalian udah tahu ya tadi artinya selamat pagi ya. Ini selamat pagi. Nah, ada lagi Tunaiden pakai T. Tunaiden ya. Itu artinya dia masih pagi tapi menjelang ke siang. Ya contoh kayak apa ya, kata-kata yang nanggung gitu. Maksudnya waktu yang nanggung kayak jam 12 di sini tuh itu biasanya pakai Tunaiden, jam 12 ke jam 1 itu pakai Tunaiden. Nah, sedangkan iyi gunler kalau kita artikan secara bahasa sendiri, iyi kan artinya bagus atau baik atau good. Terus gun artinya hari, ler adalah kata imbuhan jamak, jadi artinya hari-hari yang baik. Jadi iyi gunler tuh bisa aja dipakai di semua kondisional, tapi lebih seringnya itu dipakai ketika siang hari, seperti itu. Gitu. Dari jam 12 pun itu udah bisa pakai gunler. Sampai jam 3 sampai jam 4 terserah. Gitu masih bisa. Sampai jam 5 pun masih bisa pakai gunler. Kita biasanya di sini gitu. Tamam Abi, tasyukur ederim. Oke, dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iyak Syamlar tadi oke. Iyak Syamlar tadi artinya selamat petang ya kalau kita artikan ini. Jadi kayak sore menjelang ke malam gitu. Nah, terus host cakal artinya
selam apa sampai jumpa apa selamat tinggal ya. Hoşçakal artinya selamat tinggal. Jadi kalau misalkan kalian mau pergi jauh gitu, itu biasanya menggunakan hoşçakal ya. Nah, kayak terus apa bedanya dengan gule-gule? Jadi hoşçakal itu misalkan saya dari Indonesia mau pergi ke Turki nih. Berarti orang yang mau pergi ini itu biasanya dia yang mengucapkan hoşçakal. Sedangkan gule-gule itu dipakai orang yang ditinggali. Ya, misalkan saya pamitan sama orang tua mau pergi ke Turki. Nah, berarti saya pakainya hoşçakal gitu kan, anneciğim gitu. Nah, ibu saya nanti bakal bilang gule-gule gitu. Kenapa gule-gule? Sebenarnya gule-gule ini berasal dari kata gulmek. Ya, gulmek yang artinya senyum. Senyum, tersenyum. Nah, dari kata gulmek atau senyum. Nah, jadi mengisyaratkan bahwasannya orang yang ditinggali ini nggak boleh sedih, tapi harus tersenyum gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut ke. Oke, lanjut. Oke, ini kan hoşçakal sama gule-gule. Terus nanti ada lagi kata perpisahan tuh ada yang namanya apa sih, lupa aku. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ya, görüş. Üzere atau görüşürüz. Nah, ini artinya sama ya. Görüşmek üzere sama görüşürüz ini artinya sampai jumpa. Apa bedanya sama hoşçakal tadi sama ini görüşürüz sama hoşçakal, apa bedanya? Kalau selamat tinggal itu kayak digunakan kayak perpisahan yang bakal lama gitu. Seperti tadi saya dari Indonesia mau pergi ke Turki, yang itu kan bakal lama ya, pulang lagi ke Indonesianya. Nah, itu kita menggunakannya hoşçakal, selamat tinggal gitu. Kalau sampai jumpa itu görüşmek üzere itu biasanya ya bisa lah, besok masih bisa ketemu gitu. Makanya görüşmek üzere gitu. Atau görüşürüz. Itu bedanya. Oke. Sekarang ke okuma. Ya, tanışma. Merhaba, benim adım Ali. Senin adın ne? Merhaba, halo, nama saya Ali. Nama kamu siapa? Benim adım Murat. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oke, aku mau di sini satu orang di antara kalian berdialog dengan aku. Siapa yang mau? Aku Ali. Boleh nggak, Kak? Boleh, siapa itu? Alkori. Oke, silakan Alkori. Jadi Murat ya? Ya, kasih. Oke. Nanti ininya namanya bisa diganti dengan nama kamu ya. Merhaba, benim adım Iqbal. Senin adın ne? Benim adım Kori. Oke. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oke. Kasih, Kak. Oke. Aku mau dua orang lain. Jadi ada yang satu ada yang jadi Ali, yang satu jadi Murad. Raise hand ya kalau ada yang mau, boleh. Nanti biar dipilih sama host kita. Ada yang mau? Oke, Rika Rahayu satu tuh. Satu lagi. Sama Reza. Oke, Kata Nisa silakan. Rika Rahayu sama Reza ya. Iya.
Rika jadi Ali, Reza jadi Murad. Merhaba, Beni Madam Ali. Beni Adene. Benim Adem Reza. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Untuk yang ini, adakah yang ingin bertanya apa sih artinya K gitu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke percakapan kedua. Selam. Selam Zeynep. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Oke. Ada yang mau? Silakan. 2 orang. Aku mau dong, Kak. Siapa? Silakan Resen. Ben, Ai, Nyai. Oke. 1 orang lagi. Tolong Resen ya, nanti biar dipilih sama host kita. Ini ada Kak Rizky sama Kak Nyai. Oke, silakan Kak Rizky sama Kak Nyai. Oke. Kak Rizky jadi Dilek, Kak Nyai jadi Zeynep. Oh, Oh, tamam. aku dulu ya, Kak, yang dilek ya. Selam Zeynep, nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Oke, udah pada pinter ya. Oke. Ada yang bertanya ini artinya apa? Ada yang masih belum mengerti dari kata-kata ini? Oke, nggak ada. Kita lanjut. Nerelisin, Nizerleliyim. Sen nerelisin? Ben Almanyalıyım. Nah, 2 orang silakan. Raise hand yang mau. Silakan. Adakah yang mau? Silakan yang mau di raise hand. Enggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng, nggak usah takut salah. Berani mencoba. Aku mau. Iya, kakak siapa? Okta. Oke, kakak Okta. Satu lagi. Satu lagi. Yuk. Oke, yang Rizky lagi ya, nggak apa-apa. Kak Aji nih, Aji. Oh, Aji. Oke. Yuk. Oke, Kak Aji jadi Austin. Sama Kak Okta jadi Hannah. Silahkan. Nerelisin? Nijeryalıyım. Sen nerelisin? Ben Almanyalıyım. Kayak gitu kan? Ya, Ben Almanyalıyım. Benar. Almanyalıyım. Artinya apa, Kak? Artinya gimana? Artinya, nerelisin. Tadi kan sudah aku jelasin. Nerelisin, kamu berasal dari mana? Nijeryalıyım. Aku orang Nigeria. Yang dari negara Afrika. Salah satu negara di Afrika, Nigeria. Aku berasal dari Nigeria. Sen nerelisin. Kamu berasal dari mana? Ben Almanyalıyım. Aku orang Jerman. Almanya, Jerman. Ya. Oh ya, sekedar info di Instagram belajar titik bahasa Turki itu ada beberapa kosakata tentang negara, itu bisa kalian hafal ya. Termasuk di dalamnya ada negara Indonesia. Oke. Iya, Kak. Kak, ini ada yang nanya. Ya, silakan. Kalau pakai tersekular, apakah harus pakai kata cok di depannya? Nggak perlu.
Jadi kalau misalkan udah teşekkürler, itu nggak perlu pakai çok di depannya. Tapi biasanya kalau misalnya pakai çok itu biasanya çok teşekkür ederim gitu. Jadi pakai ederim gitu, nggak pakai ler. Karena ler sendiri itu udah berarti jamak, udah berarti banyak. Karena di bahasa Turki itu kalau misalkan udah ada kata çok di depan, çok itu tidak lagi di belakangnya pakai ler gitu. Ya. Itu nggak ada lagi. Ini kalau udah pakai cok aja di depan, nggak usah pakai ler di belakangnya. Kalau mau pakai ler di belakang, maka nggak usah pakai cok di depan. Nanti kita itu akan belajar di kata jamak, ya, atau cowol eki nanti bakal ada di cowol eki. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang percakapan selanjutnya. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? Günaydın Can. İyiyim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ada yang mau baca? Silakan, gak usah malu, berani mencoba. Lima, Kak. Oke, silakan. Satu orang lagi. Yep, aku. Oke, Vina jadi Jan. Redman, Kak siapa tadi? Satunya. Katri ya. Ya, ini. Oke. Oke, silakan. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? Günaydın Can. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Aku Jan-nya apa Oratman ya? Udah toh? Sudah. Oke, ya. Ini ada yang mau bertanya nggak? Artinya, udah tahu ya? Oretman, tahu semua kan artinya Oretman? Oretman artinya guru, ya. Oretman itu artinya guru. Nah, jadi ini guru. Günaydın öğretmenim. Selamat pagi guruku. Nasılsınız? Apa kabar? Öğretmen günaydın Jan. Selamat pagi Jan. Jan nama orang. Iyiyim. Aku baik-baik saja. Nasılsın? Kamu bagaimana kabarnya? Teşekkür ederim. Terima kasih. Ben de iyiyim. Aku juga baik-baik aja ya. Ben de iyiyim. Oke. Lanjut ke Pınar Hanım. Nasılsınız? Levent Bey. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Silakan, ada yang mau baca? Silakan Raisa ini ya. Kak, ini ada yang nanya apa bedanya sama hoja sama oretman? Apa ya? Hoja sama oretman itu bedanya, hoja itu sebenarnya dari julukan sih. Kalau oretman itu pekerjaan. Sama-sama guru artinya, ya. Tapi hoja itu lebih ke dia artinya lebih ke julukan. Kalau oretman itu lebih ke pekerjaan. Jadi pekerjaannya apa? Guru. Nah, terus dia disebut hoja kenapa? Karena dia guru gitu. Itu sih yang aku ketahui ya. Kak, ada yang mau nanya. Oke, silakan. Ya, untuk ustadz itu biasanya dipanggil hoja. Ada yang nanya gitu. Berarti hoja itu juga termasuk ustadz? Ya, bisa. Ya.
seperti apa ya? Yang pengurus masjid itu disebutnya hoja, kita sebutnya. Kita panggilnya mereka tuh hoja. Ya, para pengurus masjid ya. Di sini kita sebutnya hoja, kita panggil mereka hoja, padahal pekerjaan mereka di sana tuh adalah kita kenal sebagai imam. Ya. Kalau kita tanya hojam, neish çalışıyorsun, apa pekerjaan kamu? Mereka pasti menjawab imamem gitu. Aku seorang imam, ya, imamem. Nah, jadi imam ini pekerjaannya, hoja itu julukannya. Kenapa bisa dipanggil hoja? Karena dia sebagai imam. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kita lanjut, ini tadi ada yang mau apa sih namanya? Mau baca? Silakan. 2 orang. Silakan yang berkenan ya. Silakan raise hand, nggak usah malu. Nggak usah malu, nggak usah takut salah. Karena kita semua di sini belajar. Oke, tadi siapa? Silakan raise hand. Bagi yang nggak tahu, tempat raise hand di mana, ada di partisipan ya. Di situ ada ini raise hand. Ya. Silakan. Aku lagi dah. Satu orang lagi. Mbak Tri. Itu ada tuh, ada Nabila, ada Okta, silakan. Ada Rika Rahayu, tuh silakan. Dipilih Kak Tanisa. Ya, coba kita ke Nabila. Nabila jadi apa? Nabila. Ini yang mana? Penarhanam ya? Iya, Penarhanam. Nabila jadi Penarhanam, 11B yang Kakak Tri. Silahkan. Halo? Mungkin headsetnya bermasalah. Bisa dicabut headsetnya. Ya, untuk Nabila. Yang Penarhanam. Oke, kedengaran. Silakan. Nasılsınız Levin Bey? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Oke. Terima kasih. Sampai yang di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum mengerti artinya? Oh iya, untuk Hanem sendiri itu disebutnya Nona ya? Atau apa ya? Kalau bahasa Inggris sih Mrs. Sama kalau B itu artinya Mister ya. Atau Tuan. Tuan sama Nona. Hanem itu artinya Mrs. Kalau B artinya Mister. Oke, lanjut ke Oznur sama Sinem. Neha biar Sinem ilik senden neha ber Saul bende ilik. Oke, ada yang mau coba baca? Oke, Rika Rahayu, satu lagi. Arlinda, silakan. Oke, Rika Rahayu jadi Oznur. Terus Arlinda jadi Sinem. Oke, Kak. Nehaber Sinem. Iyilik. Senden nehaber. Nehaber ya? Nehaber. Oke, Kak. Iyilik. Senden nehaber.
Saul Ben de ilik. Oke. Ya. Jadi nehab, ada yang mau bertanya nggak ini? Maksud dari ini apa? Ada yang masih Yang apa ya Kak maksudnya Kak? Oke. Nehaber artinya apa kabar juga sih sebenarnya. Ya. Haber itu kan dari kata khobar ya. Artinya kabar. Ne itu apa? Apa kabar si Nem gitu. Sama kayak naselsen gitu. Untuk menanyakan keadaan. Tapi biasanya nehaber ini dipakai untuk apa ya? Ke teman. Enggak secara apa sih? Resmi, enggak resmi. Ya. Yang resminya itu tadi pakai naselsen gitu. Kalau nehaber ini untuk ke teman biasanya dipakainya. Nah, kayak Oznur sama Sinem ini mereka berteman. Gitu. Terus ilik ya. Sama kayak im karena ini sebenarnya dari kata i ya. I tambah lik itu nanti jadinya kebaikan ya. Jadi baik artinya. Terus Saul, terima kasih. Benden di lik gitu. Dari aku juga kebaikan. Baik artinya. Oke. Terus oke, silakan. Bisa disebutkan nggak dari mulai yang formal sama informal, yang tadi yang tesyukur ederim, nasusun sama mehaber. Jadi mana yang formal, mana yang informal biar tahu katanya. Oke, yang formal itu yang pasti nasal sinus ya. Nasal sinus itu paling atas. Aku tulis nasal sinus. Nah, ini biasanya ini untuk penghormatan, biasanya ke orang yang lebih tua gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau dalam bahasa Arab itu kan ada antum ya. Antum itu kan penghormatan ya. Padahal itu untuk jamak kamu apa? Jadi kalian gitu. Dalam bahasa Turki juga seperti itu. Gitu. Nasal sunus itu sebenarnya untuk jamak kalian ya, untuk kamu tapi banyak gitu orangnya. Nah, dalam tapi bisa juga dipakai untuk penghormatan gitu. Nasal senes contohnya kayak tadi ini. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? Nah, ini kan Jan ke gurunya, dia menghormati gurunya pakainya nasal senes. Nah, terus ada lagi nasal sen. Nah, ini nasal sen. Ini resmi juga gitu. Tapi tanpa pakai penghormatan. Terus ini haber yang selanjutnya, baru yang terakhir newar neok, nevar neyok ya. Contoh di sini, newar neyok mete işte fena değil, sende newar neyok ili sağlık gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk ukuran, ini ada yang nanya Kak, untuk ukuran terima kasih dari resmi ke tidak resmi apa? Jadi dari atas ke bawah. Jadi resminya untuk ke teman dan untuk ke yang kalau untuk terima kasih itu kayaknya aku kurang tahu urutannya, tapi ada tesyukurler ya, ada tesyukur ederim, ada lagi sawal, ada lagi ewawloh gitu. Kalau untuk urutan resminya itu kurang tahu, tapi sepertinya ya yang tesyukur ederim. Kalau ada salah tolong dibenarin. Terus ada tesyukurler. Terus ada lagi ewawloh.
Ada lagi Saul. Ini artinya semuanya sama terima kasih. Tapi untuk urutannya aku kurang mengetahui dari resmi yang mana dan ini yang mana. Karena biasanya kita sering gunain ini semua gitu. Tasyakur ederim mau ke siapapun itu kita sering gunain ini semua. Oke, lanjut. Ne var ne yok, nete, işte. Fena değil. Sende ne var ne yok, iyilik sağlık. Oke, ada yang mau baca? Silakan, Raisen. Ayo. Oke, Al-Qurri sama Nia. Kalau ada yang lain silakan. Ya, silakan Al-Qurri sama Nia. Dipersilakan. Aku jadi siapa, maaf? Nihan. Oke, Nihan boleh. Jadi Mete berarti Nia, silakan. Ne var ne yok Mete? İşte fena değil. Sende ne var ne yok? İyilik, sağlık. Iyilik sağlık. Sağlık. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Newarneyok kan tadi artinya apa kabar? Iste, ya seperti ini. Venadeil. Vena itu artinya apa ya, buruk gitu. Deil itu artinya negatif, berarti ya nggak buruk gitu artinya. Iste, Venadeil seperti ini, nggak buruk kok. Sende, nehaber, newarneyok. Ya. Kamu apa kabar? Ilik salek, ilik tadi kebaikan, salek yang kalau artinya salek artinya kesehatan. Ya, salek artinya kesehatan. Ya. Jadinya kesehatan yang baik gitu. Ya baik artinya. Oke, kita lanjut. Hoşçakal Layla, güle-güle. Sonra görüşürüz. Nah. Ada yang mau baca? Silakan. Silakan dicoba aja ya. Nggak usah malu-malu. Dan nggak usah takut salah juga. Mungkin Mas Aji nih udah unmute. Boleh. Sama Kakak Putri coba. Kakak Putri juga udah unmute. Halo. Ya. Itu ada Dwi, Kak. Dwi aja deh. Ya, silakan untuk Mas Dwi. Dwi sama Mas Aji. Aji, silakan. Saya Aisyah aja ya. Oke, silakan. Hoşçakal Layla. Mas Aji. Itu yang Aji. Siapa? Mas Aji mana? Menghilang. Itu Aji namanya. Oh, gitu. Aji mana ya teh? Aisyah, Aisyah Layla. Oh, Aisyah Leila. Aisyah Layla. Oke, Aisyah Leila dan Mas Aji. Silakan. Laila, Mas Aji yang Laila, silakan. Ya. Ulangi dari awal, silakan. Dwi. Silakan Kak Dwi, ulangi dari awal. Hoşçakal Layla. Gule-gule.
Sondra Gorusurus. Guru-surus. Oke. Hoşçakal Leila. Gule-gule. Sondra Gorusurus. Gorusurus ya. Selamat tinggal Leila. Gule-gule dengan tersenyum. Nah, selamat tinggal juga ya maksudnya. Sondra Gorusurus. Nanti ketemu lagi gitu. Sampai jumpa lagi gitu. Sondra nanti sampai jumpa lagi. Gorusurus sampai jumpa. Oke. Paham kan? Oke. Öğretmen sama Martin ya. Merhaba. Senin adın ne? Merhaba, benim adım Martin. Sizin adınız ne? Benim adım Filiz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Nerelisin Martin? İspanyalıyım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dari sini ada yang mau ditanyain? Kata yang belum kalian ketahui? Ya. Untuk hoş geldin artinya selamat datang tadi ya. Selamat datang. Untuk hoş bulduk itu jawaban dari selamat datang gitu. Itu aja. Udah pasangannya tuh. Kalau dia ininya hoş geldin, hoş bulduk jawabannya. Kak, ini ada yang mau nanya. Oke. Ada yang bilang host bulduk, ada yang bilang host buldum. Apa bedanya? Oke. Ini sendiri kan sebenarnya dari kata bulmak ya, yang artinya menemukan. Ya. Hoş bulduk berarti aku telah menemukan. Hoş buldum. Buldum. Berarti aku telah menemukan. Ya. Aku. Berarti biasanya ini yang sendirian gitu. Personal gitu, personally. Nah, terus kalau hoş bulduk ya, bulduk itu artinya kami telah menemukan. Jadi ini biasanya bisa juga dipakai oleh saya sendirian, atau bisa juga dipakai jamak banyak orang gitu. Contoh kayak lagi di kelas, misalkan nih, hoş bulduk hoş geldin, hoş geldinis gitu kan. Nah, para murid-muridnya, para pelajarnya bilang hoş bulduk hocam gitu. Itu bisa di kelas itu. Banyakan. Tapi kalau yang bulduk ini bisa dipakai untuk personal juga. Tapi kalau yang buldum ini nggak bisa dipakai untuk ramean. Gitu. Itu aja bedanya. Oke. Ini mau coba ngisi atau mau lanjut ke bawah? Karena ini masih banyak dan ini udah 45 menitan, lebih malah. Ada yang udah nanya, 1 jam. ini direkam dan dimasukkan di channel YouTube. Oke, insya Allah direkam sih. Ya. Ispanyaliyim apa Kak? Ispanya. Mana ya? Tadi mana? Oh ini. Ispanya. Spanyol. Ya. Ispanya artinya Spanyol. Ispanyaliyim artinya saya orang Spanyol. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini Oke, mungkin ada yang mau bertanya, Jenny. Gimana? Ya, silakan. Ada raise hand. Silakan. Halo Kak. Ya. Iya sih. Iya itu tadi cuman pengen ngetes cara bacanya aja. Oke, berarti mau baca ya? Oke. Mau baca. Jenny Saya jadi oretmennya.
Oh, Redman, oke. Satu lagi sama Rika Rahayu, silahkan, udah resen tuh. Jadi Martin, oke, silahkan. Merhaba, senin adın ne? Merhaba, benim adım Martin. Sizin adınız ne? Benim adım Filiz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Nerelisin Martin? İspanyoluyum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Makasih Kak. Oke. Kasih. Belajar ini. Kak, boleh saran nggak? Oke, silahkan. Mau sambil belajar juga nih yang titik-titiknya kalau bisa buat PR aja, jadi kita ngerjain gitu. Oke, boleh. Sekarang Ya. kan nggak ada waktu ya, gitu. Oke, yang ini ya, berarti PR-nya ini ada 1, 2, 3 ya. Kan bukunya udah saya bagi kan di yang PDF di grup. Nah, jadi ini nomor 1, nomor 2 sama nomor 3 jadi PR. Oke, kita lanjut ya ke sini. Afiat Olsun. Ini juga sebenarnya soal. Ini mau jadikan PR atau kita bahas. Tapi kalau jadikan soal agak sulit sih. Bahas Kak. Bahas aja, Kak, bahas. Oke. Afiat. Sebenarnya ini di Instagram udah saya post ya tentang kata-kata ini semua. Ya, kayak Afiat Olsun. Afiat Olsun itu dipakai untuk apa? Ada yang tahu nggak? Ya, Afiat Olsun itu dipakai untuk biasanya ketika sedang makan gitu. Jadi kayak kata-kata selamat menikmati. Jadi nomor berapa ini yang benar? 8. Nomor 8. Oke, I-Deshler. I-Deshler itu selamat belajar artinya. Jadi nomor ada yang 4. nomor 4. Oke. Kak Lutfi, ada yang tanya. Oke. Dari Husnul Inayah. Maaf, dia sering dengar kata iste. Ada Iste. Iste itu sendiri mungkin kayak ada Kayak dua. yes. Jadi saya kurang paham ini pertanyaannya untuk iste yang mana. Jadi mungkin Kak Husnul Inayah bisa langsung bertanya ke Kakak Lutfi. Bisa langsung speak up. Oke, silakan. Kak Husnul. Halo Kak. Ya. Arti dari kata iste sendiri itu maksudnya apa dan penggunaannya itu bisa kapan aja gitu. Soalnya saya sering dengar orang-orang tuh kayak sering bilang iste gitu. Kayak sering bilang iste, maksud dari kata iste sendiri itu apa? Iste. Kalau iste itu kan sebenarnya ada ini ya. Ada kata iste sama iste. Maksudnya ada ini. Iste yang benar-benar kalimat iste, ada iste yang berasal dari kata ish. Ish artinya pekerjaan. Kalau ditambah T berarti sedang bekerja. Ya. Kalau atau di pekerja ya, lagi di kerja gitu. Kalau iste sendiri artinya ya kayak seperti ini gitu artinya. Nggak ada arti bahasa Indonesianya sih, cuma contoh. Tadi ada di percakapan kalau nggak salah. Nah, ini benar. Ini. Iste, Penadel. Ya, seperti ini dia di sini maksudnya.
seperti ini, nggak buruk kok gitu. Nah itu yang dimaksud dengan ishte di sini, gitu. Kayak nggak ada artinya. Maksudnya kayak cuma ya boleh gibi gitu. Seperti ini. Tamam Kak, teşekkürler. Nah, terima kasih. Derim. Ya. Oke, lanjut. Berarti ada bol sanslar. Ada yang tahu artinya adalah good luck. Good luck. Good luck. Berarti nomor 1. 3. Nggak tahu aku juga nih. Yang penting bol sanslar nih good luck ya. Nomor Bisa 1 kan? Bisa nomor 1, bisa nomor 3. Kalau nomor 3 kan oke, tamam. Tamam. Oke, bisa jadi. Nomor 1 ya. Nomor 1. Oke, tebikler artinya selamat. 7. Nomor 7 ya. Orang wisuda kita ucapkan tebikler. Orang lulus dari ujian kita ucapkan tebikler. Terus apa lagi? Ya. Pokoknya untuk menyelamati ya atas peraihan orang itu kita ucapkan tebikler. Terus cok yasha. Nomor 5. Nomor 5. Cok yasha ini dipakai untuk orang ketika bersin ya, seperti yarhamukallah kalau dalam bahasa Arab ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Cok yasha. Gitu. Terus ada lagi, nanti ada yang bertanya, Kak, kan kalau yarhamukallah ada jawabannya tuh. Nah, kalau cok yasha ada jawabannya nggak? Ada dong. Jawabannya bisa pakai have beraber ya. Have beraber. Terus lutfen artinya please atau mohon. 10. Nomor 10. 10. Terus azur dilerim. Nomor 12. Minta maaf ya. Ini dipakai untuk minta maaf. Azur dilerim. Ya, ini tolong dicatat ya. Kata-kata ini seringkali dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Terus IGJLR. Nomor 2. Nomor 2. Nah, IGJLR ini biasa dipakai untuk kayak good night gitu, selamat tidur. Selamat tidur. Ya. Terus get miss all soon. Nomor 11. Nomor 11. Atau biasa dipakai untuk orang sakit gitu ya. Terus orang kena musibah itu bisa dipakai get miss all soon gitu. Orang sakit, orang kena musibah, terus apalagi ya intinya orang yang mendapat malapetaka gitu. Pakai get miss all soon. Mutlu yıllar. Nomor 9. 9 ya. Mutlu itu artinya bahagia, yıllar itu artinya tahun-tahun gitu. Jadi mutlu yıllar mutlu yıllar bisa dipakai untuk orang ulang tahun, bisa juga dipakai untuk Happy New Year ya. Bisa dipakai juga untuk Happy New Year. Gitu. Selamat tahun baru gitu. Terus tamam. Nomor 3 ya, tadi disebutin. Tamam, artinya oke. Oke. Terus iwal juluklar. Nomor 6. Artinya selamat bepergian ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau mau diulang supaya mau dicatat? Kak, maaf. Tadi yang get miss all soon tuh artinya apa, Kak? Get miss all soon itu sebenarnya ya, dari kata get smack. Ya, get smack. Yang artinya lewat. Get smish itu artinya telah dilewati. All soon menjadi tadi. Dari kata olmak ya, olmak.
Ya, all mak all sun. Jadi artinya ya semoga bisa melewati masa-masa sulit itu, maksudnya gitu. Jadi ini kata get miss all soon ini udah nggak usah diartiin lagi seperti itu, tapi pahamin aja kegunaannya untuk apa gitu. Kegunaannya biasanya digunakan untuk orang yang sakit, pertama. Kedua, orang yang dapat musibah, atau ketika ada dapat musibah atau tabrakan atau gempa bumi atau lain sebagainya gitu. Get miss all soon kita ucapkannya. Gak ada yang nanya nih, apa bedanya evet sama tamam? Oh, evet ya sama tamam jelas beda. Oke, evet artinya iya atau yes. Ya. Terus kalau tamam artinya oke. Apa bedanya? Ya itu bedanya. Kalau evet ya, tamam oke. Hah? Nasi? Ya. Paham nggak itu? Yang nanya siapa? Aku bingung juga kalau mau ngejelasin. Ini bingung namanya tetep gitu, namanya angka-angka. Jadi dia, oh ya ini ada yang nanya lagi. Kalau good luck bisa juga kah pakai i sanslar? Bisa. Bisa. Ya. Sebenarnya kan chance ini artinya kesempatan ya. Kalau kalian pernah main apa sih? Monopoli pakai bahasa Turki, pasti ada yang apa? Chance atau kesempatan. Ada dana umum sama kesempatan kan. Nah, itu chance itu kesempatan. Nah, ball itu artinya banyak ya. Kayak bol-bol lah. Banyak ya. Ball sanslar. Jadi banyak kesempatan. Bisa juga jadi kayak good luck gitu. Kalau i artinya baik. Ya tinggal kalian ini aja. I sanslar. Ya. Jadi artinya sama-sama gitu, sama aja. Bisa dipakai i sanslar, bisa pakai bol sanslar juga. Artinya sama good luck. Ada yang nanya Kak, tablikler tadi apa? Oke. Kak, assalamualaikum. Oke, satu-satu ya. Tabikler. Tabikler itu artinya selamat. Selamat di sini maksudnya apa? Ya selamat. Selamat lagi. Selamat. Ucapan selamat misalkan ada orang kayak contoh di sini adalah orang wisuda. Orang wisuda kan berarti kita ucapan tabikler ya, selamat ya gitu. Gitu. Terus ada orang yang lulus dari ujian, selamat ya, tabikler gitu. Terus ada orang yang dapat juara maraton misalkan, kita ucapan tabikler atau selamat, ya, kayak gitu. Ada yang nanya lagi Kak, apa bedanya sama tabrik ediorum? Kalau itu Oke. Aku bedanya tabikler sama tabrik ediorum ada tambahan di belakangnya evet that. Itu artinya apa? Evet that. Sabar Kak. Coba yang nanti sebentar ya. Kalau yang mau bertanya satu-satu dulu. Yang tadi ini ya. Tabikler sama tabik ediorum. Tabrik ya. Ya, ada kata tabikler, ada tabik edior. Ya. Ya, itu sama aja sih sebenarnya. Sama kayak teşekkürler sama teşekkür ederim gitu, sama aja. Nggak ada bedanya.
kayak i sanslar sama bol sanslar sama aja. Jadi nggak perlu dipusingin. Karena yang pada intinya itu adalah di kata tebriknya gitu. Terserah mau pakai tebrik ler, mau pakai tebrik edior, terus kayak ucapan terima kasih mau pakai tesyakur ler, mau pakai tesyakur ederim, terserah. Gitu. Sama aja artinya. Nggak ada beda. Ada yang nanya lagi nih Kak, orang meninggal bisa pakai Gechmis also nggak? Bisa pakai. Orang meninggal pakai Gechmis also nggak ya? Pakainya innalillahi sih, tapi bisa sih kayaknya ya. Kalau misalkan salah tolong dibenerin, karena aku juga baru mendapat pertanyaan kayak gini. Gechmis also bisa dipakai orang meninggal nggak ya? Aku takut salah, maka mungkin bisa bantu jawab. Mungkin kalau ada yang tahu bisa bantu jawab, silakan. Mungkin kalau untuk yang orang meninggal, biasanya saya lebih tepatnya itu dengar Basna Salsun. Benar nggak? Ya, kurang tahu sih sebenarnya aku. Oh gitu. Benar, Kak. Okay. Ya, mungkin itu ya yang bertanya tadi. Bisa ditulis nggak Kak? Basna Salsun itu gimana tulisannya? Apa? Di chat aja Kak, tulis silahkan. Bisa ditulis nggak Basna Salsun itu gimana? Aku juga baru dengar sih kata-kata ini ya, Basna Salsun ini. Karena selama di Turki ini aku nggak ada kaitannya sama orang meninggal gitu. Berarti intinya bisa pakai Gechmis also nggak Kak? Kurang tahu ya, mohon maaf. Oke. Enggak, Kak. Enggak pakai Gechmis also. Oke, berarti ya itu Kak, jadi kalau untuk menyatakan selamat itu harus memakai imbuhan jamak lar dan ler. Misal, IGJ ler, apa tidak cukup saja dengan IGJ saja? Oh iya. Itu sebenarnya gini. Untuk ini aku ini ya. Yang aku ketahui di sini tuh untuk kata-kata ucapan itu biasanya pakai jamak gitu. Selalu pakai jamak. Kayak ya itu semua kayak mutlu yillar gitu kan. Mutlu yillar, terus yojuluk lar. Sebenarnya bisa sih nggak pakai jamak. Cuma kita udah dibiasain di sini tuh pakai jamak gitu. Lebih afdolnya itu pakai jamak karena apa sih namanya, lebih ke ini kan sebagai doa ya, jadi doanya itu untuk orang banyak juga sekalian gitu. Oke. Kayak Robbana Atina gitu kan, itu kan pakai, kalau dalam bahasa Inggris kan pakai ini ya, jamak gitu, pakai na Atina gitu. Sebenarnya kan bisa pakai, kalau doa itu sendiri bisa, cuma lebih baiknya itu pakai jamak gitu. Kayak aku apa ya? Di sini semuanya sih pakai jamak sih.
yang diajarin. Oke, seperti itu. Lanjut, adakah pertanyaan? Oke. Aneler Guno, itu berarti yang mana? Nomor 4. Nomor 4. Ya, 4. Jelas ya. Di sini ada kata Aneler Guno Kutlu Olsun. Anejim, gitu kan. Aneler Guno artinya hari ibu ya. Aneler. Ya, dari kata Gun artinya hari, jadi hari ibu gitu. Aneler Guno Kutu Olsun Anejim. Selamat hari ibu, ibuku tersayang gitu. Hastalek. Nah, tadi hastalek. Nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2. Geçmiş olsun. Hastalek artinya penyakit ya. Penyakit. Ya. Jadi tadi kan udah dibahas di atas hastalek ya, untuk penyakit kita pakai geçmiş olsun. Bayram atau hari raya pakainya Bayramımız kutlu olsun. Nomor 1 ya. Bayram. Dun atau pernikahan. Nomor 6. Sonsus mutluluklar. Sonsus artinya tiada akhir. Endless gitu ya artinya. Sonsus endless, tanpa akhir ya, tanpa ujung. Ya, mutlu artinya senang, jadi kesenangan tanpa akhir. Gitu. Terus Daum Gunu. Nomor 5. Daum Gunu hari kelahiran. Nomor 5. Daum Gunu Kutlu Olsun. Gitu. Yeniyil, tahun baru. Yeniyil, tahun baru pakai I seneler. Oke, I seneler. Saya tanya, Kak. Oke, silakan. Tahun baru Mutlu Yular sama I seneler bisa dipakai? Ya, bisa. Tahun baru itu biasanya bisa pakai yel, bisa pakai sene. Ya. Sene sama yel itu artinya sama-sama tahun loh. Ya, nggak ada bedanya. Yel artinya tahun, sene juga artinya tahun, nggak ada bedanya. Kita sering pakai dua-duanya gitu di sini. Oke. Ini nomor 6. Benim Adam Albert Einstein. Nama aku Albert Einstein. Ben Alman Yaluyum. W Almanem. Ya. Iqbal, ada yang tanya. Oke. Maaf, Kak, tapi kalau memberi ucapan selamat hanya satu orang saja, misalnya kami gitu, apa harus pakai imbuhan jamak juga? Oh. Contohnya bisa aja, bisa. Kayak apa ya? Kayak misalkan Iyol Juluklar, ya Iyol Juluklar itu biasanya ada kawan aku satu orang misalkan dia mau pergi jalan-jalan, ya aku sebagai kawan biasanya mengucapkan Iyol Juluklar walaupun dia cuma sendiri gitu, bisa dipakai, bisa juga Iyol Juluk bisa gitu, mau Iyol Juluk doang bisa pakai Iyol Juluklar bisa gitu. Nah, tapi lebih baiknya itu pakai Iyol Juluklar gitu.
Ada yang tanya lagi, Kak. Kalau untuk selamat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha apa ya? Apakah semuanya hari raya itu Bayram? Iya. Jadi di sini nggak dibedain ya. Pokoknya kalau Bayram Bayram Meskutu Olsun itu dipakai untuk hari raya gitu. Karena hari raya keagamaan ya itu ada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha gitu kan. Nah, keduanya itu pakai Bayram Meskutu Olsun. Gitu. Ada yang nanya lagi nih, Kak. Pernah nemu kantili Bayram Kutlu Olsun, artinya apa? Kantili. Apa? Bagaimana tulisannya? Kantili. Kandil. Saya juga nggak pernah dengar sih. Tapi kayaknya pernah deh. Kandil. Tulisannya gimana kandil? Tulisannya kandil gitu. Coba pertanyaan yang lanjutnya lagi ya. Yang saya tahu berduka cita biasanya pakai Allah rahmat ilaisin. Benar nggak, Kak? Kalau Allah rahmat ilaisin itu nggak cuma untuk berduka. Biasanya itu untuk doa. Biasanya kayak apa ya? Aku sering diucapin Allah rahmat ilaisin sama ketika misalkan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat itu biasanya mereka tuh mengucapkan Allah rahmat ilaisin. Ya artinya ya semoga Allah merahmati kita, kamu gitu, ilaisin. Gitu. Semoga Allah merahmati. Kemungkinan bisa dipakai untuk berduka karena yang artinya semoga Allah merahmati gitu. Oh ini Miraj Kandilinis Mubarak Olsun. Apa artinya, Kak? Miraj, gimana tulisannya? Miraj kan Miraj, M-I-R-A-J. Iya tahu, iya Miraj. Kandilinis. Mubarak Olsun. Baru dengar ya. Aku baru dengar sih itu. Nanti aku cari tahu. Nanti kalau aku tahu nanti aku share di grup ya. Kalau aku tahu. Miraj Kandilinis. Lanjut, Kak. Oke. Ini yang mana, Ensen? Nomor 3 ya, jelas ya. Terus Benim Adam Mozart yang mana lagi? Ben Austurialium. Nama aku Mozart. Aku orang Austria. Mozart nomor 6. Oh, nomor 6. Oke, nomor 6. Terus Benim Adam Jean Reno Ben Fransalium W Fransism ya. Ada yang tahu? Aku kurang tahu sih ini. Orangnya kurang kenal. Benim Adam Ibrahim Kutlai. Oh ini udah jelas nih, nomor 4. Ya, hukum orang Turki.
Namaku Ibrahim Kutlay, ya. Ben Turkiye Liyim, aku orang Turki dan aku Turkum gitu. Terus Benim Adem Jendreno. Nomor 2, Kak. Nomor 2, Abi. Iya. Oke, nomor 2. Benim Adem Bay, namaku Bay. Ben Chin Liyim, Cina, nomor 5 nih kayaknya. Chin itu Cina ya. Benim Adem Omer Ben Nigeria Liyim, nomor 1. Sisanya. Oke. Oke, selesai. Ini alfabet. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, silakan ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand atau langsung unmute. Karena pelajarannya udah selesai. Nanti tadi ada ini ya, usulan dari teman-teman gitu. Bakal ada PR gitu kan. PR-nya nanti yang setelah W itu bagian itu gimana ya? Coba untuk Mas Reza bisa langsung. Maksudnya apa Mas Reza? Ben Almanya Leo, W Alman. Itu sudah gitu. Apa Gimana? Yang misalnya yang nomor A itu, misalnya Ben Almanya Leo, W Alman. Oke. Jadi kalau Indonesia gimana? Apa Indonesia? Jadi aku apa namanya? Aku berasal dari ini ya, kayak contoh nih. Benim Adem Albert Einstein, Ben Almanya Liem, Ben Almanem. Aku berasal dari Jerman, aku berkebangsaan Jerman. Gitu. Ben Australia Liem, aku dari Australia, ya Austria. Terus kalau ini Ben Turkiye Liem, aku berasal dari Turki dan aku Turkum dan aku berkebangsaan Turki. Gitu. Nanti ada sih di apa ya unit berapa gitu ada pelajaran cara membedakan negara, bahasa, dan kebangsaan. Itu ada beda. Kayak contoh ini kan Turkieli ya. Aku berasal dari Turki dan aku kebangsaan Turki gitu. Pransaleyum, aku berasal dari Prancis dan berkebangsaan Prancis. Aku dari Cina, aku dari Nigeria. Udah gitu doang. Ada yang tanya Kak, untuk bahasanya contohnya gimana? Contoh. Ini ya. Ini Alman ya, dari kata Alman ja ya, bahasa apa? Jerman. Terus tuk C ya. C bahasa Turki ya. Terus Cinje ya. Cin J ya. Itu contoh untuk bahasa. Ada yang tanya lagi Arab ca gitu kan, bahasa Arab untuk bahasa. Oke. Ada yang tanya lagi Kak. Nah sebenarnya kalau sudah ada kepemilikan, apakah di depan harus memakai subjek kayak Ben Australia,
Kayak halaman nomor 9 Espanyoliyum kan sudah cukup. Apakah harus ditambahin band? Itu sebenarnya opsional ya. Mau pakai band Turkiyeliyim atau langsung Turkiyeliyim itu sama aja artinya. Band itu untuk opsional doang, nggak ada beda artinya. Karena udah jelas ya di sini udah pakai yim gitu. Yang berarti ini adalah band gitu. Ya. Kalau Turkiyelisin itu udah pasti sen gitu. Maaf, harus pakai huruf gede karena negara. Turkiyelisin gitu. Nah, mau Turkiyelisin doang, ini udah pasti sen gitu. Kelihatan. Nah, kalau mau ditambahin sen di depannya atau enggak, itu opsional, terserah kalian. Tapi lebih baiknya dipakai gitu. Dipakai sen, band dan enggak gitu. Mau pakai enggaknya ya opsional gitu. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, untuk PR-nya Kak, katanya gimana? Oh iya, PR-nya tadi yang mengusulkan tadi ini nomor 1 ya, sedaki dialog seralayem. Apa diurutkan ya, dialog ini di bawah ini diurutkan. Kayak ini nomor 1. Merhaba, benim ada Umit. Senin ada nih. Nah, Senin ada nih. Maksudnya Kak, itu nanti dikerjakan di situ atau ditulis, Kak? Oh, mungkin nanti kalian bisa apa namanya ditulis pakai buku boleh, dikerjain di bukunya boleh, gitu. Terserah kalian, gitu. Nanti setelah itu kita akan bahas di minggu depannya bareng-bareng, gitu. Ya. Apa kayak gitu ya? Kalau kerjain di buku sini gimana caranya, Kak? Jadi Ya. di screenshot gitu, di share di grup atau gimana katanya? Gimana? Kalau ngerjain di sini, kalau ngerjain di buku ini, katanya itu di screenshot terus di share di grup atau gimana? Oh, pengumpulannya ya? Ya, pengumpulannya. Kalau pengumpulannya mungkin nanti aku buat ini ya, apa Google Form aja ya? Google Form. Gitu. Nanti sebenarnya nanti aku buat Google Form untuk pengumpulannya gitu. Nah, setelah itu aku periksanya itu secara bareng-bareng di minggu depannya gitu. Ya. Kita jadi nanti link pengumpulan Google Form-nya itu akan aku share di grup. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi ngumpulin PR-nya di link ya, Kak? Iya, di link. Jadi kalian mau ngerjakan ini pakai kayak aku misalkan kayak gini, ini tinggal apa sih namanya? Tinggal tulis gitu kan. Iya, Shamlar misalkan. Shamlar gitu kan. Ya kan bisa nih. Langsung ditulis di sini. Nanti tinggal kalian screenshot. Boleh. Nanti dikirim ke link. Atau kalian tulis secara buku. Boleh. Nanti dipoto. Fotonya dikirim ke link gitu. Pakai Google Form. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ini ada 1, 2, 3 ya.
Maaf Kak, mau tanya buku Istanbul Ibn Jalari ini apa sering dipakai untuk calon mahasiswa di sana? Tak, soalnya saya kok juga memiliki e-book Hitit sama di iklim Turki. Namun tidak tahu yang mana yang sering dipakai. Oke. Untuk ini ya, untuk buku itu biasanya ada ketentuan setiap kampus masing-masing beda-beda gitu. Ya kayak Istanbul ini biasanya lebih sering dipakai di Istanbul dan sekitarnya itu. Kampus-kampus yang ada di Istanbul dan di sekitarnya. Nah, ada lagi yang ya di iklim, benar ya. Itu ada lagi nanti ada Yunus Emre bukunya. Tapi mereka itu udah punya tatanan apa ya? Silabus yang udah benar-benar paten gitu. Dan itu udah cocok untuk dipakai mahasiswa, calon mahasiswa. Jadi A1 ini kadarnya sampai sini, terus A2 kadarnya sampai sini, itu udah ada ketentuannya setiap buku. Dan setiap buku ketentuannya sama. Kadarnya itu A1 seginilah gitu. Terus A2 seginilah walaupun bukunya beda-beda gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, tadi PR-nya tuh berarti tadi mana sih? Atas ya. Ini 1, 2, 3 sama kalau bisa Yazma sih, ini penting nih. Saudaki jumlah leri kulan nalem Wesanaftaki arkada mezlah bir dialog yazalem. Senin adenne nasalsan narelisin memnu. Jadi ini nanti kalian disuruh buat dialog seperti contoh dialog-dialog di atas seperti ini. No, ya pakai ini dialog-dialog ini. Dan harus memenuhi syarat yaitu nama, keadaan, apa kabar, dari asal sama memnu album gitu. Buat dikit aja gitu. Kayak Senin adenne, benim Adam Iqbal. Senin adenne, benim Adam Risa misalkan. Nasul senes, udah syukur adarim. Narelisin ben Indonesia lim. Nah itu udah selesai tuh PR-nya. Ya, tolong ditulis. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cakal dan gule-gule artinya apa tadi Kak? Maaf tertinggal. Oke, kita ulangi. Hosyakal artinya selamat tinggal nih. Mana sih? Oh ini. Hosyakal artinya selamat tinggal. Ya. Jadi gule-gule itu artinya selamat tinggal juga. Tapi bedanya hosyakal itu yang mengucapkan adalah orang yang akan pergi dan gule-gule diucapkan orang yang ditinggali. Gitu. Contoh, aku mau dari Indonesia mau pergi ke Turki, itu ngomong sama ibu aku bilang hosyakal anejim gitu kan, selamat tinggal ibuku tersayang gitu. Nah ibu aku ngomongnya gule-gule ya, yang artinya dengan tersenyum gitu ya. Jadi maksudnya yang ditinggalin tuh nggak boleh sedih gitu. Kenapa mengucapkan gule-gule gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Abi maaf, izin bertanya. Oke, silahkan. Ya, mengenai yang tadi gule-gule sama hosyakal. Tadi dalam satu percakapan itu ada kata gule-gule, terus ada hosyakal, terus ada gorush make uzere, terus ada gorush yurus juga. Apakah gorush make uzere sama hosyakal itu memiliki arti yang sama, Abi? Terima kasih. Hosyakal sama apa? Gorush yurus. Jadi tadi dalam satu percakapan itu kan ada ya.
Gitu. Ya, ini ya maksudnya yang di sini kan. Hoshaka Layla, gule-gule, sonra gorusurus. Nah, jadi ini kan artinya selamat tinggal Lela. Ya kan? Si Aisyah ngomong karena dia mau pergi dari sekolah misalkan ya. Nah, terus gule-gule dia nyebut ya selamat tinggal, tapi dia mengucapkan gule-gule karena jawaban dari Hoshakal. Ya, karena dia yang ditinggali. Terus sonra gorusurus ya. Selanjutnya kita bertemu kembali gitu kayak sampai jumpa. Jadi bedanya hoshakal sama gorusurus itu apa? Kalau hoshakal itu mau pergi, kalau gorusurus itu sampai jumpa. Apa bedanya sih? Selamat tinggal sama sampai jumpa. Kalau sampai jumpa kan berarti sampai jumpa. Ya kapan jumpa lagi gitu kan? Itu bedanya. Gorusurus sama gorusmek uzera itu artinya sama, sampai jumpa. Oke, apakah bisa dipahami? Ya, tamam anladım. Teşekkürler Abi. Iya, Derim. Oke. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, Kak, Abi itu saudara, saudari. Kak, kalau Abi itu saudara, kalau saudari sama aja atau beda? Abi itu buat laki katanya. Oke. Kalau buat perempuan ada nggak? Oke. Biasanya di Turki itu ada kata abi, ada ablah. Ya. Ini kata untuk menghormati orang yang agak tua, lebih tua dari kita. Ya. Abi itu ya kayak kakak laki-laki ya. Kayak misalkan ada orang di jalan, aku pingin nanya gitu sama orang di jalan, mau nanya apa gitu kan, dia bilangnya apa Nabi gitu. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, pardon abla gitu. Nah itu sebenarnya dipakai cuma untuk kata panggilan untuk orang yang lebih tua dari kita, gitu. Nah, kalau abi untuk laki, yang hanem bisa dipakai. Nah, hanem sama bey itu artinya lebih ke Mister sama Mrs gitu. Kayak tuan dan nyonya. Itu bedanya. Kayak orang-orang ya orang kantoran biasanya pakainya hanem bey gitu. Jadi lebih tepatnya kalau di jalan bilang abi abla atau be atau hanem. Yang nggak kenal. Aku lebih seringnya pakai abi kalau nggak abla. Gitu. Terima kasih. Jarang menggunakan B ke hanem. Biasanya menggunakan B atau hanem itu bisa di kampus sih. Tapi di kampus pun itu aku lebih seringnya pakainya hojam. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, silahkan. Nggak apa-apa kalau mau nanya, silahkan. Ada yang belum ngerti. Oh ya. Tapi ini Abi sama Abi ini bukan kakak kandung ya. Itu bukan kakak kandung. Kalau kakak kandung itu apa sih? Erkek AB
Tulisannya AB, AB. AB. Nah, ini kakak kandung. Kakak kandung laki-laki apa? Nah, kakak kandung laki-laki AB. Terus kalau perempuan itu ablah, tetap ablah. Kak, ini ada yang nanya, Kak Abi tidak bisa dipakai ke teman laki-laki yang akrab. Bisa aja. Bisa. Tapi kalau misalkan udah akrab, biasanya kita pakai lebih ke kangka. Ya, ini kayak bro gitu. Kayak brother. Apa ya, kayak ini kalau udah lebih akrab gitu. Itu sebetulnya biasanya menggunakan kangka. Gitu. Kak, ini ada yang raise hand. Mungkin untuk nama Realme C3 ada yang mau ditanyain. Soalnya raise hand. Silahkan. Ya Kak Realme, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kak Realme. Nggak ada kayaknya. Oke. Kalau ini ada lagi, kalau nggak ada kita akhirin sampai sini. Oke. Kalau begitu Oke. Oh, ini ada lagi yang bertanya. Kalau ingin menyapa orang yang sudah lanjut usia, bagaimana? Ya, kita bisa pakai abi, bisa. Biasanya pakainya abi gitu. Bisa. Karena kalau aku sendiri lebih seringnya menggunakan abi ya. Abi. Abi. Oke, kalau nggak ada kita akhiri sampai sini pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa PR-nya. Oke, guru surus. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Oke.